Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak, pasangan yang berbahagia dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang sensitif ya, yang kadang-kadang bikin sedih bagi pasangan-pasangan, yaitu para pejuang yang mengharapkan keturunan. Sebagian dari kita dikasih sama Gusti Allah itu gampang momongan, kadang ada yang sulit. Ya, memang begitu cobaannya. Nah, yang sulit ini kadang-kadang cobaannya berupa keguguran yang berulang-ulang. Kalau kegugurannya hanya satu kali, itu kita kadang-kadang belum terlalu anggap serius, karena kita anggap itu adalah suatu kemalangan dikarenakan mungkin ada sel telur yang kebetulan terpilih jelek. Tetapi kita harus mulai berpikir secara serius kalau keguguran itu sudah berturut-turut 2 atau 3 kali. Kenapa kok gitu? Masa iya sih semuanya daripada sel telur daripada sang ibu itu ada masalah gitu ya? Nomor 1. Sebelum kita memulai ini semua, maka ibu dan bapak-bapak harus tahu mengenai prinsip daripada keturunan. Seorang pria, ini pria yang berwarna biru, dan seorang wanita menikah di KUA. Pria ini kalau dalam hal keturunan akan memiliki utusan yang bernama sperma. Nah, ini kebetulan spermanya pakai kacamata. Nah, wanita memiliki utusan yang bernama sel telur. Ini cantik sekali, pipinya merona. Sperma dan sel telur ini akan ketemu jadi satu. Setelah ketemu, dia jadi yang namanya bakal bayi atau zigot, bakal bayi. Bayi kita ini lalu tumbuh, makin lama makin besar. Tumbuhnya itu dititipkan di dalam rahim sang ibu di sini. Dari kecil nanti dia akan menjadi besar, menjadi bayi. Nah, itu dulu prinsip dasarnya. Prinsip dasar lainnya ini sangat penting untuk dipahami. Bapak dan ibu itu di dalam badannya punya cetakan genetika, cetakan gen. Cetakan gen itu yang membentuk badan ibu nanti, badan bapak nanti sewaktu besar. Itu namanya kromosom. Kromosom itu bapak punya satu pasang, ibu punya satu pasang. Utusan dari bapak, si sperma berkacamata tadi, itu mewarisi setengah bagiannya. Sel telur ibu juga mewarisi keturunan bagian dari ibu setengahnya. Setengah sama setengah ini nanti ketika menyatu, maka dia akan jadi satu. Jadi satu sewaktu bayinya besar memiliki setengah sifat dari ibu, setengah sifat dari bapak. Perlu diketahui bahwa sel kromosom inilah yang nantinya akan membentuk badan daripada manusia. Jadi sangat penting untuk sel kromosom ini membawa kode pembangunan badan yang namanya gen. Jadi kromosom ini sebuah media, sebuah alat untuk membawa gen untuk menciptakan nanti bayi yang sehat. Oleh karena itu, dari proses kromosomnya bapak dan kromosomnya ibu nyatu ini sampai ke sini nanti itu harus semuanya baik. Sebab kalau ada gangguan di jalan ini, maka kromosom tadi tidak akan baik sampai ke bayi. Gangguan itu tergantung dari seberapa besar yang keganggu. Kalau misalnya waktu nyatu nanti kromosomnya ganggunya banyak gitu, ya jadi cacat. Karena kromosom itu untuk bentuk badan-badan tubuh. Kalau misalnya kromosomnya itu rusaknya cuma sedikit, memang badan bayinya sehat. Tetapi nanti fungsi daripada badannya ada yang terganggu. Misalnya punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Penampilannya kayak orang normal, tetapi daya belajarnya agak lambat. Nah, kayak gitu. Itu kalau ada kerusakan kromosom yang kecil. Makin awal kerusakan kromosom ini terjadi, makin awal, makin sedikit kemungkinan untuk dapat kromosom yang baik. Misalnya gangguannya di tahap awal, biasanya itu yang bisa menyebabkan keguguran yang berulang. Karena apa? Karena badannya si ibu yang menyimpan bayi itu sudah kenal bahwa ini kromosomnya sebegitu rusak, makanya akan digugurkan oleh badannya sendiri karena sebegitu beratnya kerusakan daripada kromosom. Sangat penting untuk mentransfer kromosom ini sampai ke bayi. Pola pikir untuk mendeteksi ibu sama bapak itu kelainannya, masalah ini di mana? Nomor 1. Harus selalu mikir, kalau memang kok keguguran terus, kadang-kadang
kromosomnya ibu atau bapak itu memang ada cacat awalnya. Kadang kecacatan ini itu nggak kelihatan. Namanya apa? Namanya karier. Karier itu namanya pembawa penyakit, tetapi tidak kelihatan. Misalnya di kromosomnya ibu itu ada yang lecet gitulah. Kromosomnya bapak ada yang lecet. Ibu atau bapak itu tidak kelihatan punya penyakit di badannya, itu baik-baik saja, baik-baik saja. Tetapi ketika dia menjadi utusan, sel telur ini juga akan mewarisi kecacatan itu. Dan berkali-kali ketemu sama sel sperma, itu selalu ini ngaruh banget. Sehingga jadi sel telur yang gagal terus. Jadi sel penyatuannya atau sel zigotnya itu gagal terus. Sehingga berulang-ulang kali keguguran. Jadi nomor 1. Jika memang sudah berkali-kali keguguran, perlu dipikirkan. Yang paling mendasar adalah namanya analisa kromosom kedua orang tuanya. Masuk akal ya? Ini sekarang udah banyak lembaga-lembaganya. Kalau mau tanya nanti di komentar saya kasih tahu. Itu bisa mendeteksi apakah kromosom saya ada yang rusak atau tidak. Sebab kalau kromosom ini rusak, sebaik apapun prosesnya nanti yang dibawa itu biasanya ada tanda-tanda kerusakan. Dan kemungkinan untuk jadi bakal bayi yang jelek itu kan besar. Sehingga kadang-kadang badan itu menolak. Badan si ibu yang dititipkan nanti bakal bayi itu sudah tahu ini terlalu besar kerusakannya. Jadi keguguran terus. Pada saat ketemu ini, maka proses daripada pembentukannya dari kecil berkembang menjadi besar, ini harus dijaga sama ibunya. Kenapa begitu? Karena bakal bayi ini dititipkan ke dalam perut si ibu. Maksud saya gini, kalau kita sudah tahu kita itu lagi hamil, alhamdulillah tercapai hamil nih. Tolong menjauhi segala sumber penyakit. Sumber penyakit itu ada yang tidak sengaja kita dapat, ada yang sengaja. Pak dokter, yang tidak sengaja itu apa misalnya? Pak dokter, yang tidak sengaja itu apa misalnya? Misalnya kita sudah tahu lagi hamil. Lalu ada orang lagi sakit, pakai masker, batuk-batuk atau apa, jangan dideketin. Kenapa begitu? Karena bisa saja virus yang dia bawa itu adalah virus yang fatal dan mengganggu proses daripada pembentukan bayi nanti. Nomor 2, misalnya sudah tahu hamil. Jangan dekati hal-hal yang bisa ngerusak genetika tadi. Misalnya asap, misalnya rokok, misalnya asap kendaraan, asap pabrik, misalnya makan makanan yang berpengawet. Kenapa gitu? Karena gini loh, badan kita itu ada yang namanya enzim pemecah. Enzim pemecah itu dulu belajar di IPA tuh. Ada amilase, lipase, tripsin, segala macam. Itu untuk mecah makanan yang sehat. Untuk mecah makanan yang normal, organik namanya. Makanan organik itu apa? Kalau kita makan 100% diserap atau 100% dibuang. Jadi nggak ada yang setengah-setengah. Makanan-makanan zaman sekarang itu rata-rata ada pengawetnya. Jadi dia diserap nggak bisa, dikeluarin juga numpuk di badan. Nah, pengawet itu nanti numpuknya ikut ke bayi. Pas pengawet itu sampai di bayi, pengawet itu kan banyak, segala macam yang instan, segala macam yang dipakein kaleng. Bayangin, misalnya ada mie biasa, itu kan paling berapa hari udah busuk. Ini kok ada mie yang bertahun-tahun bisa disimpan nggak busuk, berarti ada pengawetnya, ada lilinnya. Bagi ibu, memang ibu udah gede, nggak ada masalah mungkin. Tapi bagi bayi itu ngerusak gennya, sehingga bisa keguguran berulang. Tolong hidupnya sehat. Ditambah lagi, ibu harus banyak berdoa. Karena ini semua itu hanya merupakan jalan dari Allah untuk ngasih cobaan. Tapi jangan lupa, banyak yang ibu-ibu yang ke dokter kandungan, makan vitamin, makan apa, tapi doanya lupa. Sedangkan secara konsep harus tahu bahwa bayi ini adalah pemberian, jangan dibalik cara pikirnya, gitu ya. Lalu selanjutnya, ini juga paling penting. Bayi ini tadi saya bilang akan dititipkan ke dalam rahim ibu dari kecil sampai 9 bulan. Oleh karena itu, badan ibu sebagai nanti induk untuk tempat bayi berkembang, badannya harus sehat. Oleh karena itu, kalau ibu keguguran berulang kali, sebelum nanti hamil lagi, misalnya sudah keguguran 2 kali, 3 kali, ibu harus dipastikan dulu. Tidak boleh ada penyakit yang bisa ganggu. Oleh karena itu, ibu akan dicek macam-macam tuh. Kekentalan darah, apakah ada gondok, apakah ada diabetes,
apakah ada penyakit toksoplasma, apakah ada penyakit TORCH gitu ya. Nah, itu karena apa? Tempat nanti si bayi dititipkan kadang-kadang ada masalah. Nah, setelah ini ketahuan, ini dibenarkan dulu, ini dikoreksi dulu, baru merencanakan kehamilan. Sayangnya zaman sekarang, kalau ada masalah keguguran berulang itu, justru hanya fokusnya di badan ibu, sehingga ibunya juga jadi down, jadi stres. Padahal mungkin ada faktor lain. Hal ini, pemeriksaan ini, itu boleh-boleh saja, silahkan. Tapi ingat, kalau memang ini tetap aja, ternyata nggak ada nih penyakit di badan ibunya, sehat semua, tolong dirunut ke belakang. Siapa tahu ada proses yang gangguannya bukan di badan ibu. Misalnya, ibu kerjanya di tempat pabrik kimia, atau tempat pabrik rokok, atau bapak juga gitu, atau ada kelainan genetika. Lalu penting juga, dari proses keturunan ibu dan bapak ini jadi bayi, ini harus dijaga. Harus dijaga. Dijaganya dengan apa? Dijaganya satu, dengan obat-obatan, ya, dengan vitamin, supaya proses gen ini sampai ke bayi nanti sehat, sempurna. Ada kehamilan-kehamilan yang sulit, biasanya kalau ternyata sudah jadi bakal bayi yang bergabung, itu biasanya memang dikasih penguat. Penguat itu sebenarnya pola pikirnya tujuannya cuma satu, yaitu membuat rahimnya si ibu tidak berusaha ngeluarin. Kedua, dengan perilaku yang sehat. Kalau bisa, untuk menjaga supaya penyakit-penyakit tadi tidak kena ke ibu. Sekarang itu kan banyak penyakit itu kan macam-macam, Bu. Ada bakteri, jadi sumber bakteri yang kotor-kotor dijauhin. Ada virus, orang-orang yang lagi batuk segala macam, lagi kelihatannya ke rumah sakit, ada teman ke rumah sakit gitu ya, nggak usah dikunjungi dengan cara ketemu, cukup WhatsApp atau video call. Nomor 3, ada juga dari parasit. Itu dari binatang-binatang yang kelihatannya tidak terjamin kebersihannya, atau binatang-binatang jalanan jangan didekati. Ada yang bilang dari kucing, ada yang bilang dari burung. Nah, itu mungkin ada benarnya juga kalau kita tidak tahu apakah binatang-binatang itu sehat atau enggak. Untuk sementara, kalau ibu sedang hamil, yang dimainkan cukup burung daripada suami, gitu ya. Nomor 3, coba dipikirin baik-baik. Ibu dan bapak harus jadi manusia yang lebih baik. Harus dijaga perilakunya selama hamil, itu juga baik. Supaya gen ini nanti sampai ke bayi dijaga sama Allah tetap yang terbaik. Kadang-kadang harus introspeksi. Jangan-jangan kita sudah bertahun-tahun ini, sudah usaha sebisanya, ada yang harus diperbaiki dulu di dalam rumah tangga. Karena Allah tahu kalau dikasih bayi pada saat itu mungkin belum pas. Jadi mungkin menjaganya sekaligus adalah menjadi manusia dan orang tua yang lebih baik, sehingga Allah percaya untuk memberikan titipan. Nah, jadi ini adalah hanya sekilas pola pikir kalau pasangan ibu dan bapak kok masih diuji dengan keguguran yang berulang. Jadi nanti kalau ke dokternya ada modal untuk menilai nih masalah kami itu sebenarnya di mana. Karena jalan keluarnya nanti masih tergantung masalahnya. Kalau memang ini bermanfaat, tolong disebarkan kepada teman-teman lain yang membutuhkan, saudara-saudara. Jangan lupa subscribe biar amal buat anak-anak saya. Kebangetan ibu nanti dibilang sama Allah, udah dikasih tahu, udah dibantuin gak subscribe. Gimana ibu mau berhasil? Bercanda ya Bu ya. Saya doakan sebaik-baiknya agar ibu dan bapak berhasil dan mengalami kebahagiaan yang kami orang tua lain sudah mengalami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.